Semua bermuara dari masdar. Baik, kita lihat. Masdar adalah urutan ketiga dalam susunan tasrif istilahi, garis miring usul. Nah, garis miring usul, tulis usul. Tasrif ketiga, ya, urutan ketiga dalam tasrif usul, pakai stabilo atau istilahi, bahasanya istilahi. Karena tasrif usul itu nama lainnya tasrif istilahi. Kalau tasrif furu nama lainnya tasrif lughawi. Istilahnya begitu ya. Tasrif usul nama lainnya istilahi. Tasrif furu namanya lughawi. Jadi kalau kita membahas tasrif usul itu teh istilahi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Gitu kan ketiga, urutan ketiga. Masdar adalah kata dasar. Tuh, kata dasar kan? Yang berarti semua kata jadian, kata bentukan berasal dari kata dasar itu, yaitu masdar. Dengan kata lain, masdar disebut mushtaqun minhu. Nah, ini jarang dibahas ini. Mushtaqun minhu. Sedangkan kata jadian disebut mushtaq. Nanti ada istilah ini mushtaq, ini jamid. Nah, itu istilahnya ada. Jadi kata dasar itu adalah masdar. Sedangkan kata jadian adalah selain masdar yang ada di tasrif usul. Berarti perhatikan di tasrifan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Semuanya itu kata jadian. Semuanya kata jadian kecuali masdar. Kalau masdar kata dasar. Jadi kalau kata dasar itu fa'lan. Dasar dari fa'lan nanti membentuk ke 11 kata yang lain ya. Dia membentuk ke 11 kata yang lain dari fa'lan. Ini menurut satu mazhab Basrah atau Kufah itu ya. Jadi kalau melihat dari kata dasar memang adalah masdar. Tapi kita dalam praktek mengambil kata dasar dari fi'il madi gitu untuk memudahkan saja. Contoh begini, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasru asal kata dari nasoro. Nah, kita begitu. Padahal justru nasru itu asalnya dari nasru. Itu aslinya. Tapi karena kita sudah jadi kebiasaan mengambil dari kata fi'il madi itu, tapi sejatinya ini sejatinya. Misal begini, idrib bi'asokal hajar. Idrib asal katanya apa? Asal kata yang aslinya dorbun, dorban sama ya, bukan dorobah. Karena kata dasar memang masdar. Usjudu li adama, usjudu yang aslinya ya, usjudu asal kata dari bukan sujudan. Usjudu asal kata dari sujud, bukan dari sajadah. Tapi kita ingin mudah saja karena masalah kan hafalan, hese itu ya. Ini dari sajadah sujudan, dari doroba dorban, dari kotala khotlan, dari kataba kitabatan. Kan beda-beda. Karena kita tidak hafal maka kembalikan saja ke fi'il madi. Tapi sejatinya tetap bahwa kata dasar ada di masdar. Masdar. Tetap itu para ulama-ulama terdahulu menggunakan ini ya. Sedangkan selain dari masdar namanya mushtaq. Lihat di bawah buludan mushtaq. Contoh lihat masjidun diambil dari kata as-sujud. Itu menurut ulama Basrah. As-sujud sama dengan Basrah supaya paham. Lafaz masjid itu diambil kata dari sujud. Sujud masdar atau fi'il madi?
Masdar itu menurut ulama Basrah. Tulis as-sujud itu Basrah. Ulama Basrah maksudnya. Tulis di bawah as-sujud sajada, sim, jim, dal. Sama dengan Kufah. Kufah. Jadi kalau mengambil kata dasar dari masdar itu ulama Basrah. Kalau mengambil dari sajada berarti kan fi'il madhi ya. Berarti itu ulama Kufah. Kufah. Kita tahu Basrah di negara mana? Irak. Kufah di negara mana? Irak juga. Pecah ya. Pecah ulama Basrah, ulama Kufah, padahal satu negara dulunya gitu. Basrah dan Kufah. Ternyata ulama Basrah mengatakan masjid itu terambil dari kata sujud. Sedangkan ulama Kufah terambil dari kata sajada. Nah, perbedaan ini jangan sampai kita pasehanya. Tong paseha lah bab nu kieu gitu nya. Karena memang sudah ada ilmunya gitu. Tapi kalau saya sendiri untuk memudahkan kembalikan saja ke fi'il madhi untuk memudahkan. Kecuali kalau sudah hafal masdarnya, alangkah bagusnya ke masdarkan. Namanya mustaq gitu ya, dibentuk. Masdar tidak memiliki pola tertentu. Ya, betul. Nah, kotakan itu masdar tidak memiliki pola tertentu. Memang betul, tidak ada pola, tidak ada wazan. Seperti tadi kita sebutkan. Seperti halnya isim fa'il. Kalau isim fa'il punya, isim maf'ul punya. Isim fa'il wazannya apa? Fa'ilun. Isim maf'ul wazannya? Oh, itu ada wazan. Beda dengan masdar. Masdar tidak ada. Tetapi masdar bisa diketahui dengan melihat kamus bahasa Arab. Satu tuh. Yang kedua dari pengalaman membaca. Jadi dua cara. Satu lihat kamus, kedua dari pengalaman membaca. Tinggal oleh kamus, tinggal oleh kasratul qiraah ya, banyak baca. Sering banyak baca masdar akan ketemu. Seperti barusan, idza jaa nasrullahi wal fatah. Nasru berarti wazan, berarti dia masdar. Dari nasoro yan suru nasron. Al-fathu juga sama, dia masdar. Dari apa? Fataha yaf tahu fathan. Al-fath itu kan masdar. Nah, contoh di bawah ada. Kita baca bareng-bareng. Nasoro yansuru nasron. Kataba yaktubu kitaban. Dakhala yadkhulu dukhulan. Syakara yashkuru syukron. Hasuna yahsunu husnan. Lihat, nasron, kitaban, dukhulan, syukron, husnan, itu namanya masdar. Nasron wazan apa? Fa'lan. Kitaban wazan apa? Fi'alan. Dukhulan wazan apa? Fu'ulan. Syukron wazan apa? Fu'lan. Husnan wazan apa? Fu'lan. Dari contoh di atas berarti masdar bisa berpola fa'lan. Contohnya apa? Nasron. Fu'lan. Contohnya apa? Syukron atau husnan. Fi'alan. Contohnya apa? Kitaban. Fu'ulan. Contohnya apa? Nah, yang terakhir fi'lan. Saya contohnya. Apa contohnya? Alima ya'lamu ilman. Nah, bisa di sini ya. Alima. Contohnya kalau fi'lan turunkan di bawah ya. Tulis alima. Ya'lamu. Alima itu mengetahui. Alima ya'lamu berarti bab
Berapa? 4. Alima ya'lamu ilman. Ilman itu wazan fi'lan. Dan lain sebagainya. Banyak ya. Catatan, jika tidak tahu masdar, buka kamus. Itu. Yang kedua, jika kita mendapatkan bentuk kata yang tidak jelas polanya, tidak jelas wazannya, anggap dulu masdar. Kan tidak jelas yang ini nasron, kitaban, dukhulan, syukron, husnan dan sebagainya. Dan ternyata memang banyak ya kata-kata itu diambil dari masdar. Ini ada tuh. Nasron, contohnya Nasruddin. Dan Nasron, kitab, itu kan masdar. Dukhul, masdar. Tahsin. Oh, jamak taksir. Kalau jamak taksir itu, oh iya sama hafalan. Sama dihafal. Tapi ini kan bukan jamak taksir ya. Cuman modelnya sama. Jamak taksir itu berarti caranya dua. Satu, lihat kamus. Kedua, pengalaman membaca. Betul, mirip jamak taksir. Jamak taksir itu dah hese tete, harus dihafal. Begitupun masdar. Tapi saya pikir ya, kalau kita sering baca kitab, sok sering tuh baca kitab. Kalau kita sering baca kitab akan terus menemukan masdar terus itu teh. Kosakata semakin kuat gitu. Atau baca Quran juga bisa ya, baca Quran juga bisa asal tahu oh itu masdar gitu. Pokoknya kata Ustaz Aceng, jika kita mendapatkan bentuk kata yang tidak jelas polanya, anggap dulu itu teh masdar gitu. Anggap dulu ya. Contohnya wa'dan, wa'dallah, wa'dan itu kan disebut wa'ada bukan, disebut yang lain bukan. Nah kira-kira masukkan dulu sementara ke masdar. Ingat masdar itu kan dia kata asal gitu, masdar itu. Kalau yang lain kan ada. Tasrif masdar berapa kata? 3. Fa'lan. Tasrifkan fa'lan. Sesuaikan dengan yang di bawah. Lihat. Fa'lan sudah. Tasrifkan fu'lan. Fi'lan. Fi'alan. Fu'ulan. Amalan. Amalan. Jangan amalan. Fa'alan. Fa'alan. Amal ilmu itu masdar. Amal ilmu itu masdar. Ajal itu masdar. Ilmu dari alima ya lamu ilman. Amal dari amila ya'malu amalan dan lain-lain. Nah, lihat di bawah ada jenis masdar. Ini yang akan kita bahas. Mungkin 2 pertemuan ya. Hari ini 2 atau 3 dulu, pekan depan sisanya. Ada berapa masdar di sini? 5. 1 masdar taukid. Nah, masdar taukid itu masdar yang fa'lan yang tadi. Namanya masdar taukid, penguat. Contohnya dorobtu dorban, katabtu kitaban, nasortu nasron, fatahtu fathan. Nah kalau ada yang begitu, itu tuh namanya masdar taukid, penguat. Fatham mubina. Apa ayatnya? Inna fatahna laka
fatham mubin. Fathan itu adalah masdar taukid. Intinya masdar taukid itu masdar yang tasib ketiga, urutan ketiga, namanya masdar taukid. Munculkan yang nomor satu dulu, masdar taukid. Yang kedua masdar apa di sini? Marrah. Yang ketiga masdar entong nao pakai u, nao ya, pakai u, nao. Atau nama lain masdar nao, hay'ah. Nanti kita jelaskan. Yang keempat masdar mimi, ini sering yang ini. Yang kelima masdar sinai, ayu. Nah, kita sepakati mau 2, mau 1, mau 2, mau 5. Dua dulu ya. 3 tenanawan. Lihat halaman 72. Masdar taukid. Masdar taukid adalah masdar yang berfungsi sebagai pengeras arti. Nanti kalau nanti belajar ke depan namanya maf'ul mutlak yang begini ya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, ini maf'ul mutlak. Disebut setelah menyebut fi'il. Contoh, kita baca bareng-bareng. Darabtul kalba darban. Fahimtu fahman. Saya lengkapi. Fahimtu darsa fahman. Nazartu nazran. Ini namanya masdar taukid. Maksud masdar taukid itu masdar yang punya artinya sebagai penguat. Darabtul kalba, saya pukul anjing. Tapi kalau ada tambahan dorban, darabtul kalba dorban, saya benar-benar memukul anjing. Fahimtu fahman. Kalau fahimtu, saya paham. Kalau fahimtu fahman, saya benar-benar paham. Fahimtum, fahimna, fahman. Gagah betul namanya. Fahimtum, fahimna, fahman. Berarti gagah itu. Yes, faham. Ya. Kalau fahimtum, fahimna, cantang tuh itu. Kalau ada kata fahman, terus kuat dia ya. Nazar tuh saya melihat. Kalau ingin betul-betul kita meyakinkan kepada orang lain, munculkan masdar dari nazara. Nazartu nazran. Dan dalam Quran banyak. Contohnya apa? Wa ta'kuluna, akala kan? Wa ta'kuluna turatha aklan. Wa ja'a rabbuka soffan soffa. 2 kali itu. Itu penguat arti. Catatan, kata Ustaz Aceng, tidak selamanya masdar menjadi masdar taukid. Ya betul. Contoh, idza jaa nasrullah. Nasr itu bukan dia masdar, tetapi dia sebagai fa'il ya. Contoh yang lain, inna adzaballahi syadidun. Kita baca bareng-bareng. Inna adzaballahi syadidun. Kutiba alaikumus siyamu. Fi qulubihim maradun. Ini contoh-contoh di mana ini masdar, tapi bukan sebagai masdar taukid, hanya biasa saja. Azab, siyam, marad itu masdar. Nah sekarang masdar itu kan isim ya. Ketika masdar bersambung dengan domir, ini sama dengan baituhu yang pernah kita hafalkan. Contohnya nasru, pertolongan. Ka, pertolonganmu. Nasruka, pertolongannya. Nasruhu, pertolongan mereka. Lihat di bawah, nasruhu. Kita baca bareng-bareng sambil ditasibkan. 1, 2, 3.
Salah. Coret. Bukan nasruka ya, yang kedua, tapi salah lagi itu. Nasruki diulang dari domir anta. Nah, ini marfu mansub majrur. Marfu nasru itu. Kalau mansub nasrohu. Kalau majrur nasrihi. Masih ingat baituhu, baitahu, baitihi. Ini sama. Yang ini sama ya. Suali, pertanyaanku. Sualuhu berarti ya. Yang di atas kan pertanyaan. Nasruka, pertolonganmu. Suali, soal atau pertanyaanku. Kitabuhu, kitabmu. Kitab bukanmu atau kitabnya. Kitab kepunyaan dia. Bukan kitab punyaanmu, bukan. Sualuhu, tasrifkan. Sualuhu, 1, 2, 3. Suali ya. Bagus. Yang terakhir kita buhu. 1, 2, 3. Khusus domir anak ya, perhatikan gitu. Kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita kita bui, kita kita buna gitu. Itu teh masdar kalau bersambung dengan gitu. Memang ada dalam Quran, dalam hadis ada ya. Contoh-contohnya apa ya contohnya? Itu memang kalau perhatikan masdar dia bertemu dengan domir. Pertolonganmu nasruka. Pertolongan dia nasruhu. Nah, itu sama ya. Di bawah yang tadi ini tasrif masdar 3 ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Baca bareng-bareng fa'lan. Dorban, Nasron. Terus halaman berikut. Fa'lan menunjukkan 1 kali karena mufrad ya. Fa'la ini menunjukkan 2 kali karena musanna. Masih ingat musanna rumusnya 2, 1 ani, 2 aini. Jadi dimansubkan fa'laini. Dorbatin menunjukkan banyak, jama apa dia? Atin. Jama muannas salim. Fa'lan, fa'laini, fa'lat. Semuanya mansub. Fa'lan mansub, tanda nasabnya fathah. Fa'laini mansub, tanda nasabnya ya karena musanna. Fa'latin mansub, tanda nasabnya kasroh karena jama muannas salim. Jadi nasron 1 kali salah dah. Pertolongan. Pertolongan. Coret. Nasron artinya apa? 1 kali, pakai itu. 1 kali pertolongan. Nasra ini 3 kali apa? Nasrotin.
Nasartu, misal nasartu Zaidan nasroini, saya menolong Zaid 2 kali pertolongan. Gitu. Apa? Gunakan kalau berkali-kali yang nasrotin. Ini bukan 3 saja, banyak ya. Berkali-kali, lebih dari 3. Tapi kalau ibu ingin mengungkapkan 5 kali pertolongan, 5 saja bahasa Arabnya apa? Homsata nasrotin, begitu. Homsata nasrotin. Nah, ini yang dimaksud masdar sesungguhnya. Jadi masdar sesungguhnya itu masdar yang tasrif ketiga, fa'lan. Fa'lan, fa'laini, fa'latin, itu yang dimaksud dengan masdar. Kata dasar masdar itu namanya masdar taukid. Satu lagi ya, kalau masdar marroh beda. Lihat di sini, masdar marroh itu pola masdarnya fa'latan, ada di bawahnya. Stabiloan, fa'latan. Ini satu lagi terakhir. Berarti 3, 4, 5 insyaallah Sabtu depan. Pola masdar marroh adalah fa'latan. Jadi ya mah sudah ada rumus. Kalau masdar yang berikutnya sudah ada rumus. Kalau masdar taukid itu dari hafalan. Kalau masdar marroh fa'latan. Contoh nih, sebutkan langsung masdar marrohnya. Doroba. Masuk ini, jalasa, kataba, fa'latan, kataba, katbatan, sami'a, sam'atan, nasoro, nazoro, qatala, kemudian qa'ada, qa'datan. Kan masdar marroh mah gampang. Masdar marroh, masdar hay'ah, masdar mimi, masdar sina itu gampang, sudah ada rumus yang 4 berikutnya. Nanti dibaca dulu di rumah, nanti Sabtu depan akan dibahas. Jadi masdar yang harus dihafal itu adalah masdar taukid, karena itu tidak ada rumus. Sisanya itu ada rumus. Di antaranya masdar marroh. Apa itu marroh? Lihat di bawah. Yaitu di atas, masdar marroh atau masdar adad. Apa adad artinya? Bilangan ya. Masdar yang menjelaskan hitungan dari suatu perbuatan. Nah, istabilawan. Menjelaskan hitungan, bilangan ya. Hitungan dari satu perbuatan, namanya masdar marroh atau masdar adad. Adad itu kan bilangan. Kita baca contohnya bareng-bareng. Dorobtu dorbatan. Kalau tadi dorban kan ya? Dorobtu dorban tadi ya. Sekarang dorbatan, berarti ingin menjelaskan hitungan satu kali gitu. Dorobtu, saya memukul, dorbatan, satu kali ya mah. Karena fa'latan. Diulang. Dorobtu dorbatan. Nazartu nazrotan. Akaltu aklatan. Syaribtu syurbatan. Syaribtu syarbatan. Kan wazannya fa'latan ya. Syaribtu syarbatan. Saya minum seteguk. Akaltu aklatan, saya makan sesuap, satu kali maksudnya. Nazar itu kan melihat. Nazartu nazratan, saya melihat tapi selirik. Maksud selirik itu sekali lihat. Darabtu dorbatan, saya pukul hanya satu kali. Pola, bukan fola, bukan fola. Salah. Pola ini ya. Pola masdar marra adalah fa'latan. Stabiloan ya, buludan. Berarti untuk membentuk masdar marrah samakan saja dengan pola fa'latan. Contoh, sajada
sajdatan, samaha samhatan. Dah ini ya. Halaman berikutnya nanti di pertemuan berikut ya. Masdar hay'a, masdar mimi dan masdar sinai itu di Sabtu depan insyaallah. Alhamdulillah beres ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum ditutup. Mangga. Kalau puyeng itu alhamdulillah berarti demutan. Karena kita kan baru belajar. Yang baru belajar wajar. Ya baru pertama wajar. Aduh cenah kieu diajar teh terus istiqomah saja. Nanti dibuka lagi ya, dibuka lagi kalau ada rekaman, buka lagi, lihat lagi bukunya, perhatikan. Kalau tidak paham langsung tanyakan. Atau nanti kalau ada buku-buku yang lain sandingkan ya. Karena memang belajar ini dituntut kehadiran. Kalaupun tidak bisa hadir, kita bisa menyimak di live. Kalaupun kita ada uzur, tetap harus ada usaha untuk terus membaca dan menelaah yang ini. Teruskan saja, karena kalau kita merasa aduh geuning kieu ya memang gitu. Beda dengan pengajian umum. Pengajian umum tidak ada tuntutan. Makanya yang begini namanya takhusus, kajian khusus yang begini. Pokoknya pahami dulu, kalau belum paham nanti tanyakan saja di grup ya. Pancing saya kalau ingin saya keluarkan ilmunya harus dipancing nanya gitu. Itu nanya mah kadang-kadang lupa ujug-ujug Sabtu deui gitu. Tidak terasa ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan di grup ya. Insyaallah saya jawab. Cukup sampai di sini. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.